Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bela negara. Kita berjumpa lagi dalam Sorotan Riswanda. Pembahasan atau perbincangan terkait regulasi atau revisi regulasi PP 109 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau ini memang sebuah ruang diskusi yang tidak sederhana. Kenapa seperti itu? Karena terdapat beberapa sisi bahasan yang sepertinya tertinggal. Misalnya saja bahwa urusan menaikkan cukai produk hasil tembakau tentunya tidak bisa diukur hanya dari sekedar kacamata pandang ekonomi. Nah, kacamata pandang apa yang tertinggal? Nah, menurut pandangan saya, yang perlu dipertimbangkan di sini adalah keberimbangan daripada sudut pandang bahasan. Artinya seperti belum lama ini masyarakat Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia menyatakan keberatan terhadap revisi regulasi ini berupa kenaikan. Sepertinya keberatan mereka atau basis argumentasi mereka menyatakan keberatan bisa dinilai cukup wajar karena kenaikan ini bisa berimbas pada pertanyaan mendasar. Siapa sih sebetulnya yang menerima dampak atau yang terkena dampak akhir daripada sebuah regulasi? Nah, dalam hal ini saya menyorot bahwa kenaikan regulasi atau regulasi yang berupa kenaikan tarif cukai tembakau bisa berimbas pada dampak ekonomi di sisi mata rantai produksi tembakau, di sisi mata rantai penjualan hasil tembakau. Seperti kita ketahui bahwa ya, bila kita ulas keberatan mereka kan sebetulnya di masa perlambatan ekonomi era pada saat kita menghadapi pasca pandemi virus corona kan sektor-sektor penggerak ekonomi real yang sebetulnya harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Meskipun alasan kenaikan ini cukup beralasan karena pemerintah menghitung bahwa beban kos kesehatan yang mesti ditanggung pemerintah terkait misalnya penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan konsumsi produk tembakau atau rokok katakanlah begitu, itu cukup membebani kos pemerintah dalam hal ini misalnya jika memang ditanggung oleh BPJS. Tapi kan kemudian pada saat kita sedikit menggeser lensa pandangnya tidak hanya pada hitungan pendapatan negara, kita juga harus melihat bahwa apa sih sebetulnya akar permasalahan dari tobacco policy itu sendiri. Nah, di sini ada relung kesehatan, ada ruang kerja sosial, ada juga ruang kerja sosial kesehatan kalau mau bicara seperti itu, ada juga ruang kerja sosial ekonomi. Nah, jadi artinya bahwa pada saat kita menghitung dampak ini akan dibebankan pada pembeli rokok, yaitu perokok misalnya, diskusinya tidak cukup berhenti sampai pada apakah perokok happy atau apakah non perokok atau anti rokok happy, tapi pada persoalan apakah ini juga berdampak pada misalnya kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya di sektor produksi tembakau salah satunya. Lalu kemudian pada petani tembakau yang kemudian mungkin akan dialihkan bebannya oleh profit makers menjadi penerima dampak akhir. Karena sepertinya begini, pada saat kita bicara industri dan rokok sebagai sebuah industri, maka profit making tentunya menjadi wajar, menjadi pertimbangan utama. Nah, ada yang dikhawatirkan bila regulasi ini digodok begitu saja tanpa keberimbangan lensa pandang, yang dikhawatirkan adalah peralihan beban tadi. Sasarannya baik secara values, misalnya mengurangi jumlah perokok karena harganya yang mahal, sederhananya seperti itu. Tapi kemudian pada saat kita berpikir kembali bahwa mungkin saja produsen rokok atau industri rokok mengalihkan beban ini justru bukan pada pembeli rokok dengan alasan profit margin yang harus terus berjalan, tapi pada misalnya rantai produksinya, misalnya merampingkan jumlah buruh pabrik rokok, membeli dengan harga luar biasa murah bahan mentah produksi rokok, lalu kemudian hal lainnya mungkin
sifatnya bahkan lebih tragis, memindahkan produksi rokok ke wilayah-wilayah ataupun di luar batas negara, taruhlah negara lain, untuk produksi rokok dengan regulasi yang lebih longgar, dan kemudian lemparan pasarnya kita. Nah, akhirnya kan yang tadinya ada values baik di situ, yang tadinya ada pertimbangan kesehatan di situ, menjadi sebuah tragedi. Tragedinya adalah sekian juta perokok Indonesia kemudian hanya menjadi konsumen. Itu satu. Yang kedua, pertimbangan yang harus ditelaah lebih lanjut adalah apakah kemudian kenaikan cukai ini bersih, menuai profit bagi negara? Belum tentu, karena kemudian misalnya akan muncul pangsa baru alternatif pembelian rokok, misalnya rokok yang berasal dari underground industry. Orang membeli rokok tanpa cukai misalnya, akan tercipta pasar-pasar gelap penjualan rokok yang murah misalnya, atau mungkin perokok beralih kepada industri baru, akan tercipta industri baru, industri rokok elektrik misalnya, dan seterusnya. Nah, artinya kita perlu menilai kembali sebetulnya siapa sih yang dirugikan pada regulasi ini, siapa sih yang menuai keuntungan, dan siapa sih yang berada di tengah-tengah, seperti itu.